Salam, damai di lengan Yesus. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus sungguh amat baik dalam hidup ini. Untuk sekian lama kita tidak jumpa dalam mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Saya bersyukur karena kita boleh jumpa pada minggu ini, pada pelajaran keempat di triwulan yang terakhir di tahun 2025. Nah, pada minggu ini pelajaran firman Tuhan dengan judul konflik di balik semua konflik. Ayat ini terdapat di dalam Yosua pasal 10 ayat 14. Firman Tuhan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara umat Tuhan, saya sangat tertarik melihat ayat-ayat pendukung dalam firman pada minggu ini. Dan saya akan berikan keterangan singkat dari ayat-ayat firman ini. Saudara akan kembangkan ketika saudara akan berdiskusi. Mari kita lihat ayat inti kita. Yosua 10 ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara umat Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa tidak pernah ada hari seperti itu sebelumnya atau sesudahnya, di mana Tuhan mendengar permohonan seorang manusia seperti Yosua. Karena Tuhan berperang untuk Israel. Saudara-saudara, ayat ini menyoroti kuasa doa dan campur tangan ilahi dalam urusan manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya berkuasa atas alam, tetapi juga bersedia untuk bertindak secara supranatural untuk memenuhi tujuan dan melindungi umatnya. Arti dari ayat ini, sahabat firman, bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doa umatnya. Dan Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Aplikasinya seperti ini, sahabat firman. Marilah kita percaya pada kuasa doa. Dan jangan ragu untuk memohon kepada Tuhan dalam segala situasi. Ingat ini, sahabat firman, bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ketika kita baca ini, ayat ini, saudara-saudara, di sini adalah Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan sebelum memasuki tanah perjanjian. Panglima itu menyatakan bahwa dia datang bukan untuk memihak Israel atau musuh mereka, tetapi untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dan Yosua diperintahkan untuk menanggalkan kasutnya karena tempat dia berdiri itu kudus. Sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, ayat ini menekankan kekudusan Tuhan dan perlunya kita tunduk kepada kehendaknya. Ini juga menunjukkan bahwa peperangan Israel bukanlah semata-mata urusan duniawi, sahabat firman, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Arti dari ayat ini bahwa Tuhan adalah kudus dan harus dihormati, sahabat firman. Mengapa? Karena keberhasilan dalam peperangan rohani bergantung pada ketaatan kepada Tuhan. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Aplikasinya seperti ini. Sahabat firman, marilah kita hormat kepada Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Kita hormat dan tunduk pada kehendaknya. Dan yang berikut, mari kita cari bimbingannya dalam setiap keputusan yang kita buat. Dan yang berikut, sadarlah bahwa kita sedang terlibat dalam peperangan rohani dan bergantunglah pada kekuatan Tuhan untuk meraih kemenangan. Ayat yang berikut, Yesaya pasal 37 ayat 16. Hizkia berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan Yerusalem dari ancaman Sanherib Raja Asyur. Dalam doanya, Hizkia mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar, penguasa atas seluruh bumi.
Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, ayat ini menegaskan keesahan Tuhan dan kedaulatannya atas segala bangsa dan kerajaan. Ini juga menyoroti pentingnya doa dalam menghadapi kesulitan. Artinya sahabat firman, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar dan berkuasa segala sesuatu. Doa adalah sarana untuk mendekat kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara umat Tuhan, mari kita akui Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar dalam hidup kita. Yang berikut, marilah kita berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam setiap situasi. Dan yakinlah bahwa Dia mendengar dan mampu menjawab doa kita, sahabat firman. Ayat yang berikut, Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Ayat ini menggambarkan peperangan di surga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga atau setan dan malaikat-malaikatnya. Naga itu dikalahkan dan dilemparkan ke bumi, sahabat firman. Ayat ini mengungkapkan adanya peperangan rohani yang sedang berlangsung saat ini antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Ini juga menegaskan kemenangan akhir Kristus atas setan. Artinya sahabat firman, bahwa ada peperangan rohani yang nyata di sekitar kita. Yang perlu kita ingat bahwa setan telah dikalahkan oleh Kristus. Tetapi dia masih berusaha untuk menyesatkan dan menghancurkan manusia. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara umat Tuhan, sadarlah bahwa kita adalah bagian dari peperangan rohani. Oleh sebab itu, lawanlah godaan dan tipuan daya setan dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Lalu berpeganglah pada iman kita. Lalu kita yakin bahwa Kristus akan memberikan kemenangan akhir bagi saudara dan saya. Ayat yang berikut, Ulangan pasal 32 ayat 17. Musa memperingatkan bangsa Israel tentang bahaya penyembahan berhala. Dia mengatakan bahwa mereka telah mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Ayat ini mengancam penyembahan berhala sebagai tindakan pengkhianatan terhadap Tuhan dan penyembahan kepada kekuatan jahat, sahabat firman. Artinya, penyembahan berhala adalah dosa yang serius yang mendukakan hati Tuhan dan membuka pintu bagi pengaruh jahat. Aplikasi dalam kehidupan adalah seperti ini. Sahabat firman, jauhilah segala bentuk penyembahan berhala, baik nyata maupun yang tersembunyi. Setialah kepada Tuhan dan sembah Dia saja. Ayat yang berikut, Keluaran pasal 14 ayat 13-14. Musa meyakinkan bahwa meyakinkan bangsa Israel untuk tidak takut kepada mereka dikejar oleh tentara Mesir di Laut Merah. Musa mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Artinya, ini menunjuk bahwa Tuhan adalah pembela umatnya dan Dia akan berperang untuk mereka ketika mereka menghadapi musuh. Dan Tuhan akan membela dan melindungi umatnya, dan kita tidak perlu takut ketika menghadapi kesulitan karena Tuhan menyertai kita. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Sahabat firman, jangan takut ketika Anda menghadapi kesulitan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda dan Dia akan memberikan jalan keluar. Ayat yang terakhir, Yosua pasal 6 ayat 15-20. Saudara-saudara umat Tuhan, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dan pada hari ke-7 tembok itu runtuh setelah mereka bersorak-sorak dan meniup sangkakala. Ayat ini menunjukkan kuasa Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuhnya dan memberikan kemenangan kepada umatnya. Ini juga menyoroti pentingnya ketaatan dan iman dalam menerima janji-janji Tuhan. Artinya sahabat firman, bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Ketaatan dan iman adalah kunci untuk menerima janji Tuhan. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Aplikasi dalam kehidupan kita seperti ini. Sahabat firman, marilah kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa-Nya, karena kuasa-Nya akan mengatasi setiap perintangan dalam hidup kita, sahabat firman. Lalu yang berikut, taatilah perintah-perintahnya dan berimanlah kepada janji
janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.